Kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sendiri berarti adalah 5 sila, panca 5 sila. Seperti yang kita ketahui, isi dari Pancasila yaitu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku sekalian, sila-sila itu, kelima sila itu bukan hanya sekedar dihafalkan, tetapi harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru akan memberikan contoh sikap-sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya yaitu yang pertama, menghormati antar pemeluk agama yang lain, menjalankan kewajibannya sesuai dengan kepercayaannya. Dalam agama kita pun kita pernah mendengar tentunya lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, sikap seperti itu adalah salah satu contoh penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati pemeluk agama lain, tidak mengganggu mereka menjalankan kepercayaannya. Lalu yang kedua, contoh sikap di dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh sikap dan perilakunya tentunya banyak. Membantu orang yang kesusahan, membantu warga lain yang terkena bencana, menjenguk kawan yang sakit, mendoakan kerabat, tetangga yang sakit, dan seterusnya. Nilai kemanusiaan ini tentunya harus dimiliki oleh semua manusia, karena itu adalah sifat pokok. Seperti ketika kita melihat orang yang susah, kita pun ikut sedih. Nah, itu bagian dari sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini erat hubungannya dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Contoh penerapan persatuan Indonesia ini yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan suku yang berbeda. Seperti kita di dalam kelas ini tentu tidak semua suku sama. Pak Guru dari Jawa, suku Jawa, mungkin ada yang dari Banten, dari Lampung dan sebagainya sukunya. Tetapi kita tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Ketika provinsi lain, misalkan di Aceh terkena bencana, kita pun ikut membantu. Itu adalah contoh sikap penerapan dari persatuan Indonesia. Kita setiap hari Senin jika sudah bertatap muka belajar, kita melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera itu pun juga penerapan dari persatuan Indonesia. Jadi banyak sekali contoh-contoh penerapan dari persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah contoh sikap dan perilakunya? Contoh sikap perilaku dari sila keempat ini yaitu tidak memaksakan kehendak di dalam mengambil keputusan. Seluruh keputusan harus diambil secara bermusyawarah. Menyelesaikan masalah dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Contoh itulah yang dapat diterapkan sebagai perwujudan dari sila keempat. Tidak boleh kita memaksakan kehendak pribadi jika itu bertentangan dengan kepentingan yang lain atau bahkan mengganggu kepentingan yang lain. Maka ketika
mengambil sebuah keputusan, apalagi dampaknya bagi orang banyak, maka keputusan itu harus dimusyawarahkan, diambil musyawarah untuk mufakat, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menguntungkan semua pihak. Itulah penerapan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa contoh sikap dan perilakunya? Mudah saja. Contoh, kita harus adil tanpa membedakan itu saudara, kerabat, atau bukan siapa-siapa. Contoh, misalkan pemerintah memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang dikoordinir oleh pamong desa, baik itu lurah maupun RT RW. Maka bantuan itu harus sampai diterima oleh yang benar-benar membutuhkan, bukan karena unsur kekerabatan. Oh, itu saudara saya, itu bukan siapa-siapa saya, maka yang saya catat, yang saya berikan keluarga saya, meskipun yang bukan siapa-siapa itu lebih membutuhkan. Nah, itu tidak mencerminkan keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial itu adalah semua mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi adil, bukan karena kecenderungan terhadap apakah itu saudara atau itu bukan dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira penerapan dari 5 sila, dari sila yang pertama sampai dengan sila kelima. Jadi sekali lagi, Pancasila itu bukan hanya dihafalkan, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.